Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ini adalah kali kedua saya berpenampilan beda dengan gaya bicara yang beda. Karena saya juga ingin para milenial Kristiani mendengarkan paparan saya tentang rahasia-rahasia firman Tuhan. Karena mereka adalah hari depan gereja. Nah, di video ini saya mencantumkan nomor 2. Dan selanjutnya, video selanjutnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya demikian. Saya memberi nomor. Kenapa demikian? Karena saya membahas firman Tuhan, membuka rahasia-rahasia firman Tuhan secara sebagian-sebagian, tidak langsung dalam durasi yang panjang, tidak. Misalnya, tentang 3 kelompok orang yang diselamatkan. Saya tidak membahasnya secara panjang lebar tentang 3 kelompok ini dalam durasi yang panjang. Tapi saya membahasnya satu bagian dulu. Satu kelompok dulu, lalu di video selanjutnya kelompok kedua, kelompok 3. Dan ada 2 kelompok yang tidak selamat. Tapi ada yang tidak selamat tidak masuk neraka, ada yang tidak selamat masuk neraka. Tidak seperti gereja. Gereja menyatakan hanya 2 tempat. Satu, di surga atau neraka. Yang baik, yang diterima Tuhan masuk surga. Yang tidak diterima Tuhan masuk neraka. Wah, ini rasanya tidak adil. Karena dalam kenyataannya orang itu beda-beda. Orang yang rohani itu juga ada tingkatannya. Maka itu Allah mengelompokkan 3 kelompok orang yang diselamatkan ini. Yang jahat pun tidak semuanya jahat sekali. Maka itu yang jahat sekali masuk neraka, yang tidak jahat sekali tidak selamat tapi tidak masuk neraka. Itu ada di Alkitab. Jadi kalau gereja mengatakan hanya 2 saja masuk surga atau masuk neraka, itu rasanya menggeletik rasa keadilan kita. Tapi ternyataannya Alkitab tidak demikian. Maka itu saya akan membongkar satu persatu rahasia firman Tuhan ini. Nah, sekarang saya akan membahas kelompok pertama, yaitu 144.000 orang. Di Matius 5, ayat 10-12, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian pula telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Jadi Yesus bicara tentang murid-murid dan para rasul yang menjalankan kebenaran Injil Kerajaan Surga yang dianiaya seperti para nabi zaman dulu. Nah, para nabi dan para murid dan para rasul ini adalah orang-orang pilihan Allah. Di Wahyu 7 ayat 4 disebutkan bahwa mereka berjumlah 144.000 orang, yaitu perjumlahan dan perkalian dari 12 suku Israel. Setiap suku 12.000 dikali 12 suku atau 12 rasul. Jadi 12.000 kali 12, 144.000. Mereka adalah Israel jasmani dan Israel rohani. Israel jasmani adalah orang yang benar-benar keturunan Israel dari 12 suku itu. Israel rohani adalah mereka, yaitu para rasul, para murid, baik yang keturunan Israel maupun yang non-Israel, yang percaya dan melakukan kebenaran Injil Kerajaan Surga. Jadi ada Israel jasmani dan Israel rohani di dalam 140.000 orang yang khusus dipilih Allah. Di dalam Wahyu 14 dinyatakan bahwa mereka berdiri di Bukit Sion bersama Yesus. Mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta Allah, juga di hadapan 4 makhluk dan tua-tua. Tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian mereka kecuali mereka sendiri. Mereka tidak mencemparkan dirinya dengan perempuan. Mereka murni seperti seorang perawan. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka adalah orang-orang yang ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi anak domba dan bagi Allah. Di dalam mulut mereka tidak ada dusta dan mereka tidak tercela. Jadi kerohanian mereka adalah kerohanian yang sangat unggul. Yang Yesus mengatakan di dalam
Hukum Taurat ada hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah mereka. Mengapa mereka bisa mengasihi Tuhan dengan segenap itu? Karena mereka adalah pilihan Allah. Karena Tuhan berkenan untuk menyatakan kemuliaannya pada mereka melalui mujizat-mujizat besar. Karena mereka sering melihat kemuliaan Allah dengan mujizat-mujizat besar, maka mereka mengasihi Allah dengan segenap itu. Kita yang sekarang ini apa bisa seperti mereka? Tidak mungkin. Kalau kita bisa seperti mereka, berarti kita lebih hebat dari mereka. Mereka bisa begitu karena Allah menyatakan kemuliaannya dengan mujizat besar. Sedangkan kita ini jarang melihat kemuliaan Allah, jarang melihat mujizat Allah yang besar itu. Mana mungkin kita seperti mereka? Ya, mereka yang khusus dipilih Allah, di mana Allah sering menampakkan kemuliaannya dengan mujizat besar. Inilah mereka yang bisa sungguh-sungguh berbakti pada Allah, sungguh-sungguh melepaskan dirinya dari kesenangan duniawi dan sungguh-sungguh hidup kudus dalam pelayanan pada Allah.Itulah mereka. Karena kalau Allah menyatakan kemuliaan yang melalui mujizat besar, orang tidak boleh sembarangan. Di Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11, di mana Ananias dan Safira melihat para rasul melakukan mujizat tiap hari, mengusir setan-setan, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit. Mereka tidak takut, mereka berbohong, akhirnya dua-duanya mati. Demikian pun Nadab dan Abihu. Ketika Musa dan Harun keluar dari kemah pertemuan, lalu memberkati bangsa itu, kemudian kemuliaan Allah nampak pada mereka. Lalu di hadapan Allah keluar api untuk menghanguskan korban-korban bakaran dan dengan minyak-minyaknya. Dan bangsa itu lalu bersorak-sorai sujud menyembah Allah. Tapi Nadab dan Abihu tidak takut, malah main-main. Mereka memberikan api asing itu di Imamat 10 ayat 1-2. Mereka main-main melihat kemuliaan Allah, mereka tidak gentar, mereka tidak hormat, tidak sujud menyembah Allah, mereka malah main-main memberikan api asing yang bukan diperintahkan Allah, sehingga mereka disambar oleh api Allah itu dan dua-duanya mati. Jadi mereka yang melihat kemuliaan Allah, mereka harus sungguh-sungguh melayani Allah, tidak boleh main-main. Maka itu, ini adalah orang-orang pilihan khusus Allah yang bisa melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Karena mereka benar-benar hampir seringkali melihat kemuliaan Allah melalui mujizatnya, sehingga mereka bersemangat melayani Allah, meninggalkan semua kesenangan dunia, dan hidup benar-benar hidup kudus untuk melayani Allah. Sehingga disebutkan mereka tidak bercela, mereka tidak ada tidak bercela, tidak mencemarkan dengan dirinya dengan wanita, artinya mereka tidak duniawi sama sekali. Itulah mereka. Beda dengan kita itu tidak pernah, jarang sekali melihat kemuliaan Allah, jarang kali melihat mujizat-mujizat. Mana ada gereja yang tiap kali melihat mujizat? Tidak ada. Kalau gereja ada mujizat itu hanya sifatnya sporadis ya. Dari ribuan orang cuma jadi satu yang mujizat, dan itu berapa hari, lalu masukkan buletin ya toh. Nanti ada lagi setelah berapa hari timbul lagi mujizat lagi. Tidak tiap hari, tidak setiap orang mengalami mujizat, tapi waktu zaman dulu itu hampir tiap hari dan tiap orang mengalami mujizat. Dan ini beda sekali. Gereja sekarang tidak mungkin seperti mereka. Gereja sekarang bukan orang-orang khusus pilihan Allah seperti 144.000 orang ini. Kita itu bukan termasuk mereka. Nah, bagaimana kedudukan mereka? Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah empunya. Kamu sadar nggak? Empunya itu artinya apa? Pemilik kerajaan Allah. Orang yang layak mengatakan saya empunya itu hanya Allah saja sebetulnya. Tapi Yesus menyatakan bahwa orang yang berbahagia dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka juga punya hak untuk menyatakan bahwa mereka adalah empunya kerajaan surga, seperti hanya Allah layak menyatakan bahwa dialah yang mempunyai kerajaan surga. Ini luar biasa. Hambanya itu diberi hak untuk menyatakan sama dengan Allah menyatakan seperti itu. Jadi seakan-akan hamba ini sejajar dengan Allah. Nah, kita coba lihat di Wahyu pasal 22 ayat 3-5.
Biasanya kalau Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tapi di kota Yerusalem baru, di sini disebutkan bahwa ada tahta Allah Bapa, tahta Anak Domba, dan hamba-hambanya. Lalu Roh Kudusnya gimana? Roh Kudusnya yaitu hambanya yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi Bapa Allah, Anak Allah, dan hambanya dipenuhi Roh Kudus. Ini merupakan Tritunggal di sana, di kota Yerusalem baru. Mereka lah yang akan memerintah langit baru, bumi baru. Dan hamba-hambanya itu disebut, hambanya ini boleh memandang wajah Allah. Artinya apa? Alkitab itu memakai bahasa yang supaya dimengerti manusia, menurut pengertian manusia dalam tradisi kerajaan yang ketat. Hanya kerabat raja yang boleh melihat wajah raja. Kalau bukan kerabat aja, melihat wajah raja bisa kena hukuman. Jadi artinya apa? Hanya kerabat Allah yang bisa melihat Allah. Jadi hambanya itu memang bukan Allah, tapi kerabat Allah. Mereka hampir sejajar dengan Allah. Mereka adalah kerabat Allah. Hambanya ini, karena mereka juga disebut raja selama-lamanya. Sebutan selama-lamanya itu hanya bisa dikenakan oleh Allah. Karena dia kerabat Allah, disebut raja selama-lamanya, memerintah bersama Allah Bapa, Allah Anak. Jadi tiga ini merupakan Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan hambanya yang dipenuhi Roh Kudus. Biasanya kita tahunya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah Bapa, Anak, dan hambanya dipenuhi Roh Kudus. Yang memerintah di langit baru, bumi baru. Nah, lalu banyak orang, ada hamba Tuhan yang tidak terima. Masa kita tidak termasuk 144.000 orang itu? Lalu yang ngarang-ngarang. Di pasal 7 ayat 4 disebut 144.000 orang. Artinya 144.000 itu, ribu itu artinya banyak. Dia mengatakan gitu. 144 itu simbol dari Israel rohani dan Israel zamani, karena 12 kali 12 artinya Israel rohani dan Israel jasmani. 144 hanya simbol. Ribu itu artinya banyak. Banyak itu tidak terhitung. Maka itu mereka lalu menyuplai ayat di bawahnya, yaitu ayat 9 pasal 7 ayat 9 Wahyu pasal 7 ayat 9 di situ, bahwa aku sesungguhnya melihat sejumlah besar orang yang tidak terhitung banyaknya. Nah ini katanya ribu itu ya ini yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Mereka mengenakan jubah putih dan di tangannya memegang daun palem. Mereka menganggap inilah mereka yang jumlahnya banyak. Padahal ini tidak benar. Kelompok ini beda dengan 144.000 itu, beda sekali. Ini kelompok yang misterius. Bahkan pendeta pun tidak mengenal mereka. Dan tidak mengira, menduga sama sekali bahwa mereka akan selamat. Bukan saja pendeta-pendeta, romo-romo. Bahkan para tokoh-tokoh spiritual dari agama lain, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, maupun Zen, maupun Kejawen. Mereka tokoh-tokoh spiritual ini juga tidak menduga bahwa mereka akan selamat. Tidak mengira, mereka tidak mengenal mereka, tidak menduga sama sekali bahwa mereka selamat. Tapi Tuhan selamatkan mereka. Siapa kelompok misterius ini? Nah, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan melalui ayat-ayat. Tuhan Yesus menerangkan sendiri hal itu. Tapi banyak orang membacanya cuma lewat gitu saja. Padahal Tuhan Yesus telah menerangkan itu. Ada kelompok yang sama sekali tidak diduga oleh pendeta. Tidak disangka dan tidak dikenal oleh pendeta bahwa mereka akan selamat. Kelompok misteri itu siapa saja? Nanti akan saya unggah di video saya selanjutnya. Maka kalau Anda merasa bermanfaat, subscribe dan like video ini dan sebarkan kepada teman-teman Anda supaya mereka juga mengenal kebenaran Allah, rahasia kebenaran Allah secara benar dan tepat. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.